Pernah nggak sih kamu datang ke pantai dan disambut sama anak-anak penyu yang lebih semangat hidupnya daripada kamu yang suka nunda-nunda ngerjain skripsi? Ups, Nah, itu yang kami rasakan waktu pertama kali datang ke Pantai Pelangi. Meski pantai ini nggak pelangi-pelangi amat, tapi kisahnya warna-warni loh. Pantai Pelangi ada di ujung selatan Yogyakarta, tepatnya di Dukuh Grogol 9, Parangtritis, Kretek, Bantul. Pantai ini nggak jauh-jauh amat kok, cuma 30 km dari Tugu Jogja. Lokasinya spesial banget, karena dia ada di Sumbu Filosofi Jogja. Tahu nggak Sumbu Filosofi Jogja itu apa? Sumbu ini tuh kayak jalur spiritual gitu, dari Gunung Merapi, Keraton, sampai Laut Selatan. Ibarat GPS spiritual Jawa, Pantai Pelangi itu titik akhir. Kalau hidupmu buntu, kesini aja. Siapa tahu nemu pencerahan. Atau minimal nemu tukik deh. Pantai Pelangi dengan konservasi penyu itu mulai ada sekitar tahun 2017-an dengan dulu dirintis oleh anak-anak atau mahasiswa yang nantinya akan tergabung dalam Forki Yogyakarta. Dulu sebelum itu menjadi Pantai Pelangi dalam hal konservasi penyu itu adalah disebut dengan TPHL, tempat pelelangan hasil laut, semacam TPI, tempat pelelangan ikan. Namanya TPHL Bukit Jaladri. Namun seiring waktu kurang bisa maksimal dan bahkan pantai cenderung sepi, sehingga pantai yang sepi ini justru banyak penyu-penyu yang mendarat, karena penyu kan punya sifat malu, sehingga di situ kemudian dirumuskan ini berganti menjadi tempat untuk konservasi penyu. konservasi penyu di sini bukan baru kemarin sore. Ada satu nama legendaris, namanya Pak Sarwidi. Beliau udah mulai jagain tukik dari awal 2000-an. Sendirian, gak ada tim, gak ada kamera, apalagi konten TikTok. Pure niat baik beliau. Beliau bukan sembarang beliau. Ketika orang lain cari ikan, beliau cari telur penyu. Padahal telurnya gak bisa digoreng loh. Mendirikan konservasi itu karena saya itu sebetulnya kan pemburu juga. Waktu pemburu itu kami akhir-akhir mau melestarikan itu punya pikiran bahwasanya kalau penyu itu diburu terus, telur dan induknya, itu mungkin anak cucu besok udah nggak bisa lihat lagi. Nah, saya baru punya kepikiran, wah ini kalau bisa ini mau coba saya lestarikan. Sekarang konservasi ini juga dikelola oleh Yayasan Aksi Konservasi Yogyakarta atau sering disebut 4K. Komunitas ini aktif sejak tahun 2020. Setiap tahunnya, 4K menyelamatkan kurang lebih 40 sarang penyu, melepaskan 3.000 ekor tukik, menanam lebih dari 500 bibit pohon pandan laut, hingga mengolah 400 kg sampah laut. Kegiatan konservasi penyu di Pantai Pelangi sendiri memang kita terlibat berdasarkan program yang sudah dilakukan oleh Pak Sarwidi dan tim atau tim dari konservator, baik itu proses penyelamatan sarang penyu dengan kita melakukan patroli malam, kemudian kita juga melakukan proses penetasan atau inkubasi dari sarang penyu itu sendiri. Kemudian ketika menetas kita akan melepas anak penyu atau tukik itu untuk kemudian bisa kembali ke habitatnya di laut sana. Begitulah perjuangan mereka. Tiap tahunnya mereka mengajak relawan dari berbagai daerah
ganti-gantian, kayak shift jaga warung kopi. Hal ini dilakukan agar semangat gerakan ini membumi di masyarakat secara luas. Tapi warga lokal sendiri bagaimana? Masih minim banget yang terlibat. Kita, para relawan konservasi ini berat bantuin bersihin rumah orang. Yang punya rumah malah asik nonton drakor di dalam. Lalu datanglah tim KKN. Yes, mahasiswa datang dengan idealisme 90%, energi 50%, dan dana kas 12.000. Kalau dikatakan banyak, itu memang belum, tapi sedikit demi sedikit warga mulai menyadari sehingga pentingnya Pantai Pelangi di konservasi penyunya itu. Mengapa belum? Karena sebagian warga dengan keterbatasan pola pikirnya masih mengacu ke arah yang bersifat ekonomi, yang bersifat menghasilkan. Padahal itu kan sifatnya konservasi yang cenderung untuk kelestarian lingkungan, sehingga itu yang menjadi penyebab kurangnya dukungan dari warga masyarakat pada Pantai Pelangi itu, atau belum banyak yang terlibat di situ. Tapi tetap aja, tantangan terbesarnya bukan bikin program kerja, melainkan bikin warga yakin kalau konservasi Pantai Pelangi itu butuh ulur tangan mereka. Selama KKN, kita nemu 3 jenis warga. 1. Orang tua bilang, "Saya dukung, tapi saya ke ladang dulu ya." Kedua, pemuda yang bilang, "Menarik sih, tapi saya masih cari kepastian hidup." Ketiga, anak-anak yang semangat banget karena mereka kira pelepasan tukik itu semacam upacara pelepasan murid TK. Nah, dari 3 ini yang paling bisa diajak kerjasama ya anak-anak, karena mereka belum kenal yang namanya cicilan. Kita mengajarkan kepada mereka cara merawat penyu, ragam jenis penyu, dan menyelamatkan penyu. Tentunya untuk pengetahuan tentang konservasi pada anak-anak ini sangat penting ya Mas. Karena untuk kedepannya keberlangsungan hidup penyu ya, terutama anak-anak menjadi menambah pengetahuan bagaimana cara melestarikan untuk penyu itu sendiri. Dan dengan adanya acara kemarin itu otomatis anak-anak pengetahuannya bertambah. Harus begini, apa yang harus dilakukan agar penyu ini tetap lestari, tidak punah. Teman-teman KKN yang itu bawa bakso itu nanti kita langsung ke pantai buat rilis tukiknya. Kami juga mengadakan program edukasi konservasi penyu serta pelepas liaran tukik untuk para relawan dari warga Grogol 9 dan halayak umum. Kami sangat senang sekali dan ternyata bahwa konservasi penyu itu tidak hanya diketahui oleh warga lokal saja, namun ternyata dari mahasiswa atau anak-anak muda ini juga ketertarikannya luar biasa. Dan mengangkat kegiatan tersebut di agenda atau kegiatan KKN itu bagi saya cukup luar biasa, mungkin bisa dikembangkan lagi. Acaranya juga sangat seru sekali. Kegiatan ini sangat-sangat menarik, memberikan banyak experience, terutama untuk saya yang ingin mengenal konservasi penyu. Kita banyak diberikan tentang bagaimana kita menjaga penyu, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, dan ini adalah hal yang sangat baik, dan semoga kedepannya akan lebih banyak kegiatan-kegiatan menarik seperti ini. Terima kasih. Tapi di balik semua itu, kita percaya perubahan itu sangat mungkin terjadi. Bahwa suatu saat nanti, warga Grogol 9 bukan cuma jadi penonton konservasi, tapi jadi pemeran utama. Kita upayakan Pantai Pelangi terus berbenah diri sehingga semakin banyak dikunjungi wisatawan, tidak saja yang bersifat
sebagai tempat konservasi lingkungan, namun ada nilai ekonomi yang nanti bisa didapatkan oleh warga masyarakat sekitar maupun di kawasan Pantai Pelangi. Lebih kepada yang bersifat mengarah ke ekonomi, sehingga nanti dapat mensejahterakan bagi warga masyarakat di kawasan Pantai Pelangi tersebut dan di Grogol 9 pada umumnya. Konservasi itu bukan kerjaan sehari 2 hari, tapi kerja lintas waktu. Kerja yang melatih sabar, ketekunan, dan ya mental menghadapi warga yang susah diajak rapat. Ini tuh kayak ngecat gebetan, harus sabar, konsisten, dan gak boleh ghosting. Akhir kata, kalau kamu capek sama dunia, datanglah ke Pantai Pelangi. Lihat tukik-tukik kecil itu jalan ke laut. Mereka nggak mikir likes, nggak mikir exposure. Mereka cuma pengen selamat. Dan itu kadang udah cukup. Aduh.